Selamat pagi, salam Just People. Halo Just People semua yang ada di rumah. Saat ini dilaporkan dari pavilion tempat kediaman Om Jum telah bergabung bersama kita semua perwakilan dari brands Regar Sport yang ada di area Wonogiri, dan saat ini telah dimulai pertemuan dengan Om Jum, yaitu brainstorming brands bersama Om Jum. Apa aja yang kira-kira akan dibahas? Yuk kita simak liputannya. Hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020, telah dilaksanakan gathering antara brands Regar Sport bersama Om Jum di Pavilion Regar Sport. Gathering ini dihadiri oleh 12 orang yang berasal dari 6 brands Regar Sport yang berdomisili di Wonogiri, serta 2 orang brands dari luar Wonogiri yang mengikuti gathering melalui saluran video Zoom. Dalam kesempatan kali ini, Om Jum menyampaikan beberapa materi dan melakukan brainstorming bersama para brands. Suasana gathering terasa begitu santai sehingga acara dan diskusi antara brands dan manajemen Regar Sport bisa berjalan dengan baik dan lancar. Untuk selanjutnya, gathering brands ini rencananya akan dilaksanakan setiap 1 bulan sekali. Manajemen target ini, dulu saya mengatakan bahwa teknikalnya adalah bangunlah 100%. Targetmu itu di langkah pertama. Yang kedua adalah 100% dari targetmu langkah pertama itu harus hanya boleh menjadi 20%-nya. Yang kedua, setelah targetnya jelas, baru persamaan kinerjanya dibangun. Yang ketiga adalah dari 1001 jalan ke rumah yang namanya strategi itu tetap yang dipilih 1, nggak mungkin 1001. Karena tidak memahami itu apa konfigurasi, ternyata yang sekian jumlahnya itu akunnya atau orangnya. Akunnya. Coba kalau paham konfigurasi, pasti yang dihitung harus akunnya apa orangnya? Orangnya dulu. Kemudian yang ketiga, yaitu konfigurasi. Nah, setelah konfigurasi baru quality. Agenda yang hari ini disampaikan adalah lebih mengarah kepada cara membangun administrasi brands. Kita sangat-sangat menginginkan masukan, terus saran, kritik, dan seterusnya. Kita juga butuh hal-hal kecil, insight-insight kecil dari teman-teman untuk bisa diberikan kepada kami, supaya kami juga bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan. Masih dari lokasi meeting brands di hari ini, telah selesai proses brainstorming dengan owner Regar Sport, yaitu Om Jum. Yang telah disampaikan adalah mengenai membangun target di langkah pertama, kemudian membangun konfigurasi dan juga membangun quality. Nah, Just People, di samping saya sudah ada brand Zulkarnain, dan kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mas Zul ya. Apa kabar Mas Zul? Alhamdulillah sehat Om. Oke. Kok Om sih? Oke. Tadi habis ngobrol-ngobrol sama Om Jum. Terus saya mau nanya nih, apa kira-kira yang bisa disimpulkan Mas Zul dari hasil brainstorming bersama Om Jum tadi? Pertama sih kita harus ini dulu ya, cocokkan dulu ya strategi kita ini udah benar apa belum. Nah, tadi kan udah disampaikan sama Om Jum bahwa strategi kita itu konfigurasi untuk mencapai tujuan ya, target. Jadi pertama targetnya harus dinaikkan. Kemudian konfigurasinya ya, yang itu berdasarkan orang bukan akun. Kemudian yang ketiga baru kalau misalnya sudah tahu orang-orangnya, baru tingkatkan kualitasnya, kualitas agen dalam artian ini ya. Kemudian apa yang akan dijalankan oleh Mas Zul sendiri untuk kira-kira bisa mencapai target ke situ? Ya, pertama saya sampaikan ke semua jaringan ya, SAM kemudian agen, bahwa target ya, khususnya SAM ya, SAM ini target kita adalah 10.000 slot seperti itu. Kemudian baru kita cocokkan data konfigurasi ya, artinya agennya ini orangnya ada berapa, kemudian ada yang belum lolos jadi agen itu ada berapa ya. Kalau targetnya dari manajemen kan 250 dan kalau memang nanti masih kurang, jadi kita harus penuhkan itu gitu. Baru setelah itu
kita lanjut ke peningkatan yang kualitas agen tadi. Terima kasih waktunya Mas Zulkarnain. Silahkan kembali ke tempat ya. Terima kasih. Oke, itu dia wawancara kita bersama brand Zulkarnain, dan selanjutnya ada brand siapa lagi? Yuk ikuti saya. Oke, Just People, pastinya kalau yang satu ini sudah pada tahu semua ya. Ini adalah brands dari Kak Rizka Ayu Pambudi yang pastinya slotnya udah lumayan banyak banget nih, Just People. Oke, apa kabar Kak Rizka? Oke, alhamdulillah Kak, sehat selalu. Oke, semoga sehat terus ya. Tadi habis ngobrol-ngobrol sama Om Jum, kira-kira apa yang bisa Kak Rizka simpulin dari semua hasil obrolannya? Kalau dari semua sih pasti lebih kita beroptimis lagi untuk kedepannya. Tapi untuk salah satunya yaitu ada 1001 jalan untuk menuju ke Roma. Tapi kita nggak perlu mengambil semua jalan itu untuk ke Roma, nanti malah lambat. Kita cukup ambil satu aja untuk menuju ke Roma supaya kita segera sampai ke Roma. Jadi intinya fokus ke tujuan ya Mbak Rizka ya. Nah, kalau gitu aku pengen tahu kira-kira jalan apa yang habis ini mau Mbak Rizka ambil buat membangun konfigurasi yang tadi? Pastinya kita akan membantu agen kita untuk open reseller. Yang pertama itu Kak, jadi kita bisa menambah jaringan kita di bawah sebagai kuantitinya dengan membantu open reseller untuk agen di bawah kita gitu. Kalau boleh tahu nih, sekarang jaringan di bawahnya Mbak Rizka ini udah ada berapa? Untuk reseller dan agen totalnya sekitar 600-an Kak. 600 atau 700 kalau iya. Banyak banget ini ya Mbak Rizka ya, lumayan. Nggak capek ya seharian ngelayanin segitu banyak jaringan ya? Nggak capek Kak, udah terbiasa dan demi bisnis. Demi bisnis. Satu CS tuh biasanya sampai ngehandle berapa tuh Kak? Kalau untuk satu CS itu sekitar untuk pelayanannya perharinya itu sekitar 50 pelayanan Kak. 50 pelayanan ya? Untuk semua genre atau satu CS agen? All genre itu untuk pelayanan 50, paling tinggi 80 pelayanan WA lah. Oke. Tolong ya untuk jaringan juga sabar kalau untuk slow responnya karena yang dibalas juga pastinya banyak sekali. Nah itu dia buat jaringannya Kak Rizka nih, lagi diingetin sama Kak Rizka ya. Tolong jangan cerewet, sabar aja nanti juga dibales gitu ya Kak Rizka ya. Oke, makasih sekali waktunya Kak Rizka, mudah-mudahan makin sukses ya untuk jaringannya Kak Rizka juga. Semoga tambah banyak, tambah kebentuk semakin besar untuk konfigurasinya sendiri. Iya, amin Kak. Terima kasih. Salam Just People. Salam Just People. Thank you atas waktunya. Nah itu dia ngobrol bareng Kak Rizka. Satu lagi nih kita mau ngobrol sama brand siapa lagi ya? Yuk ikuti saya. Nah, Just People, setelah ini bakal ada salah satu brand yang cukup luar biasa, yaitu dengan Mas Herlan. Oke, halo apa kabar Mas Herlan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, tadi habis ngobrol-ngobrol sama Om Jum, kira-kira apa yang bisa disimpulkan dari obrolan tadi? Dari obrolan tadi ya cukup memusingkan ya, yang pertama. Terus yang kedua intinya kita harus taat pajak. Buat pajak itu sebuah capaian. Itu saja sih dari saya. Oh berarti yang ditangkap justru yang itu ya? Kalau membuat konfigurasi nih, kira-kira Mas Herlan udah sampai di mana nih sekarang? Kalau konfigurasi saya sudah pembinaan agen. Untuk agen itu harus merekrut reseller. Nah itu aja Mas Herlan, terima kasih atas waktunya. Ya udah. Boleh kembali. Boleh makan ini? Iya boleh. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Herlan. Nah itu tadi ngobrol kita bersama brand Herlan. Nah kira-kira yang di bawahnya Mas Herlan nih jaringan-jaringannya, ayo dong semangat buat bikin konfigurasi dan jangan lupa kumpulkan slotmu sebanyak-banyaknya. Nah Just People, di samping saya sudah ada manajer konfigurasi yaitu Om Yosia. Sudah sangat siap dan narsis sekali di depan kamera. Halo Om Yos, apa kabar? Oke. Oh itu bahasa isyarat ya? Bahasa isyarat ya. Gimana Kak? Mau nanya nih, kira-kira acara tadi itu sebenarnya tujuannya apa sih Om? Ya, sebenarnya ini acara yang luar biasa banget ya, karena baru kali ini selama di Regarsport ini dipertemukan semua untuk semua brands ya, terutama yang di Wonogiri ya, karena tadi yang di luar pun kita juga tetap ngobrol bareng buat teman-teman semua dengan Maelia juga dengan brands Kak Novi Eka ya. Tapi dengan menggunakan Zoom gitu ya, seperti itu. Karena ketika dikumpulkan bareng, yang pertama tujuannya adalah mempersamakan persepsi
gitu. Itu yang pertama tujuannya, karena dari owner sendiri menyampaikan ya Kak ya, jadinya benar-benar tujuannya ke depannya seperti apa sih Brainzy ini sih, maksudnya seperti itu. Jadi biar sama semua frekuensinya juga memberikan sudut pandang. Sudut pandangnya seperti apa? Kalau dulu mereka kan dari agen ya, ketika naik brand harus memiliki sudut pandang yang berbeda gitu loh. Oke, nah kalau dari Om Yosnya sendiri kira-kira gimana sih supaya brands dan juga dari agen itu mereka punya motivasi yang lebih kuat buat membangun jaringan atau konfigurasi di bawahnya? Iya, konfigurasi. Jadi kita sudah mutlak, kalau tadi disampaikan dengan Om Jum, ada 1000 jalan ke Roma buat teman-teman semuanya, tapi hanya ada satu jalan yang akan kita lewati, yang lainnya hanya sebagai referensi. Satu jalan itu adalah konfigurasi. Jadi konfigurasi sendiri buat teman-teman semua ketika mau naik misalnya dari agen, dari reseller menjadi agen. Setelah menjadi agen apa yang dilakukan? Ya bangun konfigurasi. Setelah nanti dari agen membangun konfigurasi terbentuk semua, naik lagi misalnya menjadi brand dan sebagainya, ya bangun apa lagi? Ya konfigurasi. Oke, baik. Terima kasih Om Yosia. Mudah-mudahan dari semua jaringan Regarsport semakin besar ya Om ya. Amin. Konfigurasinya semakin besar dan juga semakin menggurita gitu ya Om ya di seluruh Indonesia. Lebih baik lagi nanti bisa keluar negeri juga ya. Amin. Oke. Terima kasih waktunya Om Yosia. Silahkan kembali ke tempat. Salam Just People. Nah, itu tadi dari Om Yosia. Intinya tetap ya Just People, membangun konfigurasi itu sangat penting sekali. Karena apa? Karena apalah daya bisnis ini tanpa konfigurasi. Tagline kita tetap sama, teman itu sukses bareng. Di samping saya kali ini sudah ada Om Indro atau dari Brands Antonius Indro. Nah, apa kabar Om Indro? Baik, luar biasa. Tadi udah habis ngobrol sama Om Jum ya, brainstorming lumayan banyak. Kira-kira apa tuh yang bisa disimpulkan tadi dari hasil brainstorming tadi? Oke, jadi kan intinya itu sebetulnya itu kalau brainstorming ini tadi itu tugasnya itu beda-beda. Jadi kalau reseller itu tugasnya apa ya? Kalau reseller itu jelas dia itu adalah mencari user, mengelola user. Agen itu tugasnya apa? Agen itu adalah mencari reseller, kan itu. Nah kalau brand itu yang jelas mengelola jaringan mulai dari agen sampai dengan resellernya. Tapi fokusnya adalah bagaimana menciptakan agen di bawah jaringan dari brand itu. Seperti itu. Berarti intinya sama sih ya, semua kayak brands-brands yang lain. Intinya adalah menciptakan konfigurasi dari brand sendiri ya, Om Indro ya? Ya, betul. Kira-kira langkah apa yang akan Om Indro tempuh setelah ini? Setelah dapat wejangan-wejangan tadi dari Om Jum? Ya, sebetulnya kalau kita udah jadi agen itu, kita kan sebelum mencari agen itu mestinya kan kita petakan dulu. Sebetulnya teman-teman reseller itu hanya butuh dia itu dibuka mindsetnya bahwa kalau you pengen serius di bisnis ini, ya ayo naik level ke agen, level ke berikutnya. Meskipun di reseller itu bisa, cuman kan reseller itu kan full kita melayani user. Nah pengen lebih enak enggak? Kalau pengen dapat duitnya lebih enak ya naik level aja jadi agen. Nah kalau kayak gitu, harapannya buat Regarsport di kemudian hari itu kira-kira apa Om Indro? Ya kalau untuk Regarsport itu yakin deh, pesan saya buat teman-teman jaringan ya, yakin deh untuk di Regarsport itu kita bisa mewujudkan apa sih yang menjadi keinginan kita. Tapi keinginan itu semuanya nggak ada yang instan, semua butuh proses. Nah prosesnya tinggal mau cepet apa lambat. Mau dibuat 5 tahun juga bisa, atau mau dibuat setahun 2 tahun itu juga bisa, tergantung komitmen kita. Terus apa sih yang goal yang mau kita cari di sini? Baik, terima kasih untuk waktunya Om Indro. Silahkan kembali ke tempat makan. Baik. Oke. Nah itu tadi Just People semuanya, ngobrol-ngobrol kita dengan para brands yang hari ini sedang mengadakan pertemuan di rumah Om Jum, owner Regarsport. Nah, setelah ini kita bakalan lihat update dari klasemen yang sudah dicapai selama 1 minggu ini. Yuk kita saksikan tayangannya. Inilah update klasemen brand selama seminggu terakhir. Dari hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 hingga hari Senin tanggal 26 Oktober 2020. Pada hari Rabu 21 Oktober 2020,
Klasemen Brands dipimpin oleh Agen Lutfi dengan capaian 786 slot, disusul oleh Agen Ferry dengan capaian 512 slot, dan Agen Sapuan Suri dengan capaian 493 slot. Sementara itu terjadi pergantian posisi di posisi 5 dan 6 antara Agen Hartato dan Agen Joni Iskandar. Pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020, klasemen Brands masih sama. Lanjut di hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020, terpantau pergerakan klasemen terus mengalami perubahan di posisi ke-5 dan ke-6 antara Agen Hartato dan Agen Gianto setelah menggeser Agen Joni Iskandar ke posisi 7. Pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020, untuk posisi teratas masih diduduki oleh Agen Lutfi dengan capaian 920 slot, Agen Ferry dengan capaian 607 slot, serta Agen Sapuan Suri dengan 580 slot. Klasemen Brands pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 mengalami perubahan di posisi ke-5 dan ke-6 dengan hasil akhir Agen Hartato lebih unggul 13 slot dari Agen Gianto. Sementara itu di posisi terakhir untuk puncak teratas klasemen Brands sampai hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 diraih oleh Agen Lutfi dengan capaian 979 slot, Agen Ferry dengan 641 slot, dan Agen Sapuan Suri dengan 621 slot. Nah, Just People, itu tadi update klasemen Brands mingguan, dan dengan berakhirnya update tadi, berakhir pula kesempatan bersama kita di hari ini, yaitu Gathering with Brands bersama owner Regar Sport. Terima kasih atas kebersamaannya dan salam Just People.